Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para mahasiswa yang saya hormati dimanapun berada, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, karena limpahan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan tutorial online yang disebut dengan TON dalam mata kuliah komputer dalam pengembangan anak usia dini. Para mahasiswa sekalian yang saya hormati dimanapun berada, pada kesempatan ini pula saya perkenalkan saya sebagai memfasilitasi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah komputer dalam pengembangan anak usia dini. Muhammad Yusuf, SPD MM. Email sudah tercantum di layar Bapak Ibu. Kalau ada yang mau disampaikan melalui email, silahkan melalui surat elektronik ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mata kuliah ini adalah mata kuliah komputer, di mana dijadikan sebagai sebuah alat atau dijadikan sebuah media dalam mengembangkan profesi kita sebagai seorang guru, khusus kepada mahasiswa yang mata kuliah komputer dalam pengembangan anak usia dini. Komputer sebagai media untuk mengembangkan potensi diri anak usia dini, sehingga dengan penguasaan komputer kita bisa mengembangkan potensi-potensi pada diri anak, apakah itu potensi fisiknya ataupun potensi pengetahuan atau kognitifnya atau knowledge-nya. Mahasiswa yang saya hormati dimanapun berada, mata kuliah ini dengan kode PAUD 4408 yang ditempuh dalam 4 SKS. Kita akan mengkaji lebih dalam materi yang disajikan dalam buku materi pokok yang Bapak Ibu sudah pegang. Setelah melakukan atau melaksanakan kegiatan ini, baik melalui membaca buku materi pokok maupun dalam kegiatan tuton seperti pada saat ini, diharapkan Anda akan dapat menggunakan komputer sebagai media dalam kegiatan pengembangan potensi diri anak. Perlu saya jelaskan Bapak Ibu yang saya hormati bahwa kita bisa menjelaskan tentang potensi itu sebenarnya. Itu adalah apa yang terkandung di dalam diri setiap manusia. Ada potensi-potensi yang mau dikembangkan. Adalah sesuatu yang mau dikembangkan. Nah, setiap manusia mempunyai potensi. Nah, ketika potensi ini akan dikembangkan menjadikan sebuah kompetensi, menjadikan sebuah kemampuan. Nah, inilah yang diharapkan. Kemampuan apa? Kompetensi apa yang mau diharapkan? Jadi saya ulang kembali. Dalam mata kuliah ini adalah komputer dalam pengembangan anak usia dini adalah bagaimana kita menggunakan komputer sebagai sebuah media dalam mengembangkan potensi diri siswa. Di mana potensi ini setiap manusia punya potensi. Potensi yang dikembangkan melalui proses sehingga menjadikan sebuah kompetensi. Nah, ketika sudah menjadi sebuah kompetensi setiap manusia, maka dia punya kemampuan. Dan ketika dia sudah punya kompetensi atau kemampuan, maka dia bisa berkompetisi. Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itu, tujuan lain daripada mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa sebagai guru PAUD agar mampu menciptakan desain pesan untuk berbagai materi pelajaran bagi anak usia dini dengan memanfaatkan teknologi komputer. Saya sangat mengharapkan Anda dapat berpartisipasi aktif dalam mempelajari materi. Aktif dalam kegiatan forum diskusi, dalam diskusi yang tercantum dalam layar atau LMS kita, atau Learning Management System kita yang kita sudah miliki atau yang sudah kita buka, maupun diskusi secara langsung dalam tutor ini. Nah, ini sangat berpengaruh dalam bagaimana kita mendapatkan kompetensi pada mata kuliah ini.
Bahkan rujukan utama adalah buku materi pokok PAUD atau 4408 yang bisa dilengkapi dengan materi ilmiah terkait lainnya. Semoga Anda dapat belajar aktif dan dapat menerapkan kiat-kiat praktis dalam kegiatan belajar mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, mata kuliah pengembangan ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa setelah materi pokok ini selesai dengan pertemuan 8 kali atau 8 sesi, diharapkan kita sebagai mahasiswa berkemampuan atau mempunyai kompetensi secara khusus, yaitu bagaimana menjelaskan apa itu komputer, kemudian menjelaskan komputer sebagai media pembelajaran, yang ketiga menjelaskan komputer dalam pendidikan anak usia dini, yang keempat menjelaskan karakteristik media anak usia dini, yang kelima menjelaskan media dalam pendidikan anak usia dini. Berikutnya menjelaskan komputer dalam pembelajaran anak usia dini, menjelaskan persiapan pemanfaatan internet dan pembelajaran, menjelaskan perancangan penggunaan komputer dalam pendidikan anak usia dini, menjelaskan penggunaan komputer sebagai media bercerita, menjelaskan penggunaan komputer sebagai pengembangan nilai anak usia dini, menjelaskan penggunaan komputer dalam peningkatan keterampilan anak usia dini, dan yang terakhir atau yang ke-12 adalah menjelaskan bagaimana membuat media presentasi guru PAUD. Nah, itulah 12 kompetensi yang harus dimiliki setelah mengikuti tutorial online ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kemampuan ini kita bisa mengembangkan berbagai macam media dengan menggunakan komputer. Perlu saya jelaskan Bapak Ibu yang saya hormati, yang menjadi dasar utama dalam komputer ini atau pembagian yang paling mendasar dalam komputer ini ada dua, yaitu software dan hardware-nya. Dua bagian ini sebagai media untuk mengembangkan potensi diri siswa, baik itu fisik maupun pengetahuan atau knowledge atau pengetahuan kognitifnya. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, sebagai contoh yang mendasar sehingga menjadikan wawasan kita, membuka wawasan kita dalam hal ini adalah bagaimana mengembangkan fisik anak. Karena ini potensi diri siswa baik fisiknya maupun pengetahuan yang mau dikembangkan dengan melalui media komputer. Dengan melalui hardware atau melalui perangkat kerasnya ini, yang termasuk mouse dan keyboard dan lainnya yang bisa dilihat dan dapat diraba, ini hardware-nya Bapak Ibu yang saya hormati. Ketika kita mengaplikasikan keyboard atau mouse, maka secara langsung bisa bagaimana mengembangkan fisik anak, dalam hal ini motorik halus, membuat menggerakkan mouse, mengetik di keyboard, atau kalau menggunakan HP bisa diklik-klik, atau menggunakan komputer yang punya layar sentuh. Itu bagian daripada pengembangan fisik atau motorik halus anak. Nah, secara langsung juga dengan menggunakan hardware atau keyboard atau mouse ini bisa menambah pengetahuan anak atau bisa mengembangkan kompetensi kognitifnya anak, di mana ketika memilih keyboard yang mau ditindis, di situ ada ikon-ikon atau ada simbol-simbol, baik simbol huruf maupun simbol angka ataupun simbol-simbol tanda baca. Nah, disitulah anak bisa mengetahui atau mengembangkan potensi pengetahuannya. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping itu kalau kita berbicara tentang software, maka apa yang terlihat di dalam layar komputer yang ada program-program yang ada di dalamnya, nah ini dapat mengembangkan pengetahuan anak. Baik membaca, bisa dikembangkan untuk membaca, bisa mengembangkan untuk mengetahui, dan bisa juga kompetensi dalam hal etika, dalam hal mengembangkan potensi diri anak dan budi pekerti. Nah, disinilah yang sangat diharapkan sebagai seorang guru, bagaimana menggunakan teknologi dengan memanfaatkan teknologi. Siswa yang saya hormati dimanapun berada,
sebagai kesimpulan dalam pengantar kali ini, marilah kita jadikan komputer sebagai sebuah media, sebagai sebuah alat dalam mengembangkan potensi diri siswa baik secara kognitif maupun secara fisik pada diri anak usia dini. Mampu kita membuat sebuah aplikasi atau mampu menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa mengembangkan potensi diri siswa kita, baik potensi, saya ulangi kembali, potensi diri kognitifnya atau pengetahuannya, potensi fisiknya, maupun potensi budi pekerti siswa, budi pekerti anak usia dini kita yang kita hadapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Demikian. Sehat walafiat. Sukses. Amin ya rabbal alamin.